Mata kuliah ini ya, adalah mata kuliah wajib universitas ya, mata kuliah wajib umum ya. Salah satunya dari beberapa mata kuliah wajib tersebut adalah pendidikan Pancasila ya. Di kesempatan hari ini yang mampu saya ya, Danang Prasetyo ya, di Mercubuana mengampu mata kuliah pendidikan Pancasila ya, pendidikan kewarganegaraan ya. Kemungkinan nanti kita bisa bertemu lagi di semester berikutnya di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ya. Mata kuliah ini dirancang ya sebanyak 14 kali pertemuan ya, yang dilakukan secara full e-learning. Iya, Termasuk nanti ditambah ada UTS dan UAS. Ya. Untuk ujian tengah semesternya dilakukan di pertemuan 8. Ya. Materi atau bahan ujian tengah semesternya ya, dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Kemudian untuk ujian akhir semesternya ada di pertemuan ke-16 ya. Materinya dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15. Jadi dibagi ya. Yang separuh untuk bahan UTS, yang separuh untuk bahan UAS. Ya. Karena mata kuliah ini full e-learning, ya, nanti semua materi ya aktivitas ya, akan tersedia di semua akan tersedia di e-learning ya. Semua akan tersedia di e-learning dengan ya tambahan kuliah secara sinkron Zoom ya di pertemuan 1 ya, pertemuan ke-4, pertemuan ke-7, pertemuan ke-9, pertemuan ke-12, dan pertemuan ke-15. Jadi minimal ada 6 kali sesi sinkron Zoom. Ya. Dari 6 kali sesi sinkron Zoom itu dibagi 3 sebelum UTS dan 3 lagi setelah ujian tengah semester. Ketika perkuliahan dilakukan secara sinkron Zoom, ya mahasiswa wajib screenshot, ya, wajib screenshot ya, sebagai bukti kehadiran kuliah sinkron Zoom. Ya. Jika ada buktinya, oh hadir, ya wajahnya ada, jangan sampai cuma join tapi tidak pernah menampakkan diri, ya. Maka nanti harus dibuktikan. Bukti tersebut diupload ke e-learning. Ya. Akan saya buatkan room tersendiri, ya, tempat untuk upload bukti kehadiran sinkron Zoom. Mahasiswa wajib ya, akan dianggap hadir, ya, presensi yang diinput ke SIA apabila telah membaca slide kuliah. Ya. Slide kuliah ini akan disampaikan di e-learning, ya, bisa berupa PowerPoint maupun PDF. Ya. Jadi biasanya file yang bentuknya PowerPoint ya, besar gitu ya, size-nya, kemudian akan saya convert ke PDF. Ya. Saya upload nih ke e-learning. Ini dibaca ya. Jadi, slide ini merupakan ringkasan dari materi selama satu pertemuan. Ya. Kemudian akan ada narasi. Ya. Narasi. Narasi ini berupa file Microsoft Doc, Microsoft Word ya, dokumen ya, atau bisa juga PDF ya, supaya size-nya lebih kecil. Mahasiswa juga wajib baca. Kalau narasi ini sifatnya materi yang lebih lengkap. Kalau slide tadi kan rangkumannya ya, berupa PowerPoint atau PDF. Nah ini yang narasi ini file asli ya, yang berupa Microsoft Word ya, dokumen ya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa wajib ya menyimak video penjelasan. Ya. Video ini
tersedia di e-learning juga, ya, terdiri dari link Google Drive ataupun link YouTube. Jadi teman-teman nanti klik di bagian video penjelasan, akan ada link, ya, diklik saja, nanti akan tertuju pada video yang ada di YouTube ya, atau Google Drive. Ini video ini yang terkait materi yang dipelajari di tiap sesinya. Kemudian yang keempat, mahasiswa wajib ya mengerjakan forum diskusi ya, mengerjakan forum diskusi. Forum diskusi ini akan ada pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan pemantik, kemudian mahasiswa silahkan merespon pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan utamanya dari saya nanti akan ada di e-learning juga. Setelah menjawab pertanyaan dari saya, mahasiswa silahkan saling merespon ya. Respon apa ya? Respon jawaban teman-temannya ya. Respon. Diskusi ini akan dibuka selama 3 hari. Apabila jadwal kuliahnya Kamis atau Jumat atau Sabtu, berarti 3 hari berikutnya ya. Kalau jadwalnya Kamis berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya, karena jadwalnya Kamis ya, Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari berikutnya. Kalau jadwalnya Jumat berarti Sabtu, Minggu, Senin gitu. Jadwalnya Sabtu ya Minggu, Senin, Selasa. Forum diskusi ini mahasiswa wajib mengikuti karena setiap jawaban diskusi akan mendapatkan nilai ya. Apabila ada mahasiswa yang AB terhadap sesi diskusi ini berarti tidak akan dapat nilai ya. Diskusi ini berupa argumen atau gagasan. Ketika ada pertanyaan pemantik, contohnya terkait penyimpangan ideologi, kita cari dari internet boleh ya. Contohnya seperti apa ya penyimpangan terkait ideologi Pancasila, yang menentang ideologi Pancasila ya. Ngambil dari internet, dari berbagai sumber itu boleh ya. Namun jangan lupa mahasiswa tetap mengomentari, memberikan argumen ya, gagasannya, komentarnya terhadap kasus tersebut ya, bagaimana penyelesaiannya dan lain sebagainya. Jadi bukan semata-mata kopas tempel dari internet tempel gitu ke jawaban diskusi ya. Nah, apabila ini ditemukan ya jawaban diskusi ya, yang kopas ya akan diberi nilai kosong gitu. 0. Akan ada apresiasi bagi mahasiswa yang bisa membuktikan bahwa jawaban diskusi dari temannya itu kopas ya dari internet ya, tidak komentari atau tidak memberikan gagasannya, tidak berargumen tapi hanya kopas tempel gitu. Itu yang bisa membuktikan seperti itu nanti akan dapat nilai 100 ya di sesi diskusi. Ya, ini ada reward-nya bagi yang atau ada juga yang membuktikan bahwa jawabannya dikopas sama orang lain digunakan untuk jawab diskusi tersebut. Jadi sudah jawab di awal, kemudian diambil, dikopas buat jawab diskusi itu. Ini juga akan dapat nilai 100. Gitu ya. Jadi berlomba-lomba, jangan sampai kita hanya asal tempel jawaban dari internet. Kemudian yang kelima, mahasiswa wajib mengerjakan tugas ya, yang akan diberikan waktu selama 7 hari. Ya. Berarti selama 1 minggu diberikan di Kamis ya sampai Kamis depan. Tugas ini ya tidak setiap sesi ya, tapi hanya ada di sesi-sesi tertentu ya. 2 kali sebelum UTS ada tugas dan 2 kali setelah UTS. Kemudian ya, di forum diskusi ini ya, forum diskusi ini setiap sesi pertemuan akan ada diskusi kelas di e-learning. Jadi tiap pertemuan itu ada ya, teman-teman mahasiswa wajib. Pertemuan ya, dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-15 akan ada sesi diskusi. Kemudian
akan ada satu pertanyaan pemantik dari dosen di setiap pertemuan. Jadi ada pertanyaan utama dari saya yang sudah saya buatkan room khusus, ya, sehingga mahasiswa tidak perlu buat room diskusi sendiri, gitu. Jadi terfokus pada room yang sudah saya sediakan, saya buat, sehingga nanti terfokus. Sudah ada pertanyaan pemantik di atas, kemudian teman-teman menjawab di bawahnya terus berurutan, nanti saling berkomentar. Di akun e-learning saya, nanti setiap jawaban itu akan muncul kolom nilai. Ya. Akan muncul kolom nilai. Jadi kalau yang menjawab berarti ada nilainya, kalau yang tidak menjawab berarti tidak ada nilainya. Kemudian masing-masing mahasiswa wajib merespon pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Jadi menjawab pertanyaan utamanya dulu. Kalau sudah menjawab pertanyaan utama, baru saling melengkapi jawaban dari temannya, merespon jawaban dari temannya, bisa menyanggah, ya, bertanya ulang. Itu setelah mahasiswa merespon pertanyaan pemantiknya dulu. Pertanyaan utamanya dijawab dulu, baru antar mahasiswa saling merespon. Apabila mampu membuktikan, ya, menyertakan ini bahwa jawaban mahasiswa lain kopas atau jawaban mahasiswa A di kopas sama mahasiswa B, ya, akan diberi skor 100. Ya. Wajib menjawab, ya, dengan argumennya sendiri, ya, asli. Ya. Sumber berita yang di copy paste hanya untuk yang menyajikan data, berita, atau fenomena. Seperti yang saya sampaikan tadi, penyimpangan terhadap ideologi, contohnya seperti ini. Nah, bagaimana argumen kita, ya, pendapat kita, ya, analisisnya terhadap kasus seperti ini apa, gitu. Penyebabnya, ya, menurut teman-teman seperti apa, penyelesaian baiknya seperti apa menurut teman-teman. Bukan sebagai inti jawaban, ya, jangan sampai copy tempel. Jadi tidak pernah memunculkan argumen. Nah, ini berarti tidak akan dapat nilai. Jadi diingat, ya, kita ngambil dari internet itu hanya berupa data, ya, berita, fenomena. Ya. Teman-teman tetap harus memberikan argumen. Kemudian tugas akan diberikan di pertemuan kelima. Ya. Tugas 1 di pertemuan kelima, ya, ini terkait penjabaran aturan perundang-undangan sebagai penjabaran dari Pancasila. Ya. Kita menemukan sila pertama itu ada di aturan apa saja, gitu, ya. Sila kedua ada di aturan apa saja, sila ketiga aturan apa saja, sila keempat ada di aturan apa saja, sila kelima ada di aturan apa saja. Nanti kita jabarkan. Itu akan jadi penugasan di pertemuan kelima. Di pertemuan ketujuh, ya, akan ada penugasan untuk menemukan kasus-kasus yang mengancam ideologi Pancasila atau mengganggu eksistensi ideologi Pancasila. Ideologi komunis nih, ideologi liberal nih, yang ideologi ingin merubah negara jadi negara dengan agama dasarnya agama tertentu, misalnya. Ini mengancam. Ya, nanti silahkan disajikan contoh-contoh kasus tersebut. Ya. Setelah disajikan, ya dibandingkan, ya, keunggulannya, ya, ideologi Pancasila dengan ideologi lain, sehingga kita merasa yakin, merasa mantap bahwa ini cocok untuk kita, ya, bukan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia kemudian diterapkan di sini. Di penugasan berikutnya ada di pertemuan 11, ya, kita menganalisis etika pergaulan saat ini, ya, teman-teman mencari contohnya. Contoh etika pergaulannya seperti apa yang saat ini, ya, yang sedang marak. Apakah itu sesuai, apakah itu tidak sesuai, ya, itu silahkan nanti, ya, dianalisis, ya. Etika pergaulan dari mahasiswa misalnya boleh, anak sekolah menengah misalnya. Etika pergaulan di kampus boleh, di masyarakat boleh, di lingkungan pendidikan boleh, ya, di lingkungan kerja boleh. Ini kita temukan contoh, kemudian kita menganalisis. Kemudian di pertemuan ke-14, ya, ada contoh juga bagaimana kita akan menemukan contoh-contoh pemanfaatan iptek yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan adanya media sosial nih, bagaimana nih cara pemanfaatan kita? Dengan adanya teknologi internet, ya, teknologi komunikasi. Ada robot, ya,
diciptakan, oh bisa membantu manusia, yang bisa bantu tenaga medis, oh robot bisa menari, misalnya. Oh ditemukan aplikasi kitab suci, ya. Bisa misalnya kitab suci agama Islam, ya. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu di Play Store. Misalnya. Ini pemanfaatan dari iptek yang akan membuat manusia semakin religius, manusia lebih beradab, manusia mau bersatu, bermusyawarah, berkeadilan. Contohnya ya, kita temukan, oh ternyata iptek bisa membuat kita semakin lebih religius, iptek bisa semakin membuat kita lebih humanis, mau bersatu, bermusyawarah, dan berkeadilan. Nah, itu nanti kita cari contohnya, kemudian kita beri argumen. Bagaimana terkait penugasan ini akan ada template-nya. Ya. Jadi teman-teman nanti bisa mengunduh ya template yang tersedia di e-learning, kemudian teman-teman bisa mengerjakan di situ. Jadi template-nya akan saya sediakan ini dari contoh kasus yang teman-teman temukan, kemudian ini pembahasan dari teman-teman gitu, dan ini sumbernya dari sini. Nanti ada template. Kemudian ada kuis, ya nanti akan ada kuis juga yang diselenggarakan di pertemuan ke-7 dan ke-15. Kuis ini juga tersedia di e-learning. Biasanya saya berikan soal pilihan ganda, ya. Bisa berjumlah 50 soal, ya, ataupun 100 soal tadi nanti menyesuaikan. Ya. Tapi minimal 50 soal, ya, dengan durasi waktu 60 menit. Jadi akan ada 2 kali kuis ya, di pertemuan 7 dan pertemuan ke-15. Waktu mengerjakan ya pada hari sesuai jadwal kuliah. Misal jadwal kuliahnya hari Jumat pukul 7. Ya. Maka akan saya buka dari pukul 7 sampai pukul 23. Di hari yang sama dengan jadwal kuliah. Kalau kuliahnya hari Sabtu, pukul 12 ya sudah saya buka di pukul 7. Jadi seharian itu kita bisa akses soal tersebut. Namun mahasiswa hanya memiliki waktu 60 menit setelah membuka dan memulai mengerjakan. Meskipun saya buka dari pagi sampai malam, ya, ketika mahasiswa sudah yakin saya siap untuk mengerjakan, klik mulai, maka waktu yang tersedia hanya 60 menit. Jadi kalau belum siap untuk mengerjakan kuis tersebut, mahasiswa jangan memulai untuk buka atau klik mengerjakan. Karena durasinya akan berjalan ya 60 menit. Kan kita sudah punya gambaran, oh saya luangnya di jam 12 sampai jam 14, ya udah dibuka di antara jam itu. Ya. Jangan sampai karena soal sudah dibuka jam 7, ya, jam 7 mulai mengerjakan, ya, tetapi jam setengah 8 sudah ada aktivitas lain, ya, akhirnya tidak bisa ya, menyelesaikan jumlah soal yang ada waktunya sudah. Begitu ya teman-teman ya. Jadi meskipun soal saya buka dari pagi sampai malam pukul 23, tetapi silahkan dikerjakan kalau sudah benar-benar siap. Karena kita nggak bisa nih buka kemudian kita tinggal apa gitu, aktivitas lain nggak bisa ya, karena durasi waktunya akan berjalan 60 menit. Nanti kalau sudah 60 menit akan close secara otomatis ya. Kalau teman-teman sudah mengerjakannya selesai ya, klik finish ya, nilainya akan terrecord di akun saya. Tapi kalau tidak mengerjakan selesai ya nilainya seadanya. Dari 50 soal baru ngerjain 5, ditinggal aktivitas lain, waktu habis ya udah. Yang dinilai adalah 5 jawaban yang terikut di akun saya. Nilai kuis akan dapat dilihat mahasiswa ya, setelah selesai mengerjakan. Jadi setelah selesai mengerjakan kita sudah tahu oh nilai kuis dapat sekian, sekian, sekian. Oke, itu terkait kuis. Kemudian ya, ini penilaian. Penilaiannya terdiri dari 8 asesmen. Ya. 8 asesmen. Kita cermati satu-satu ya, sehingga kita tahu oh asesmen 1 itu kosong karena saya
ternyata tidak ikut ini ya, asesmen 3.0 tidak ikut. Jadi supaya lebih paham. Di asesmen 1 yang ada persentasenya 10% ya. Nilai ini akan diambil dari proses diskusi kelas di e-learning, pertemuan sampai 7. Jadi nilai rata-rata dari proses diskusi dari pertemuan sampai 7 nanti akan saya tarik datanya dari e-learning, saya hitung ya, akan saya masukkan di asesmen 1. Maka jangan sampai bolong satu pun di setiap sesi diskusinya. Kalau ada 7 kali diskusi, berarti nilai rata-rata dari 7, ya, jumlah dari nilai diskusi itu dibagi 7 pertemuan. Gitu ya. Kalau hanya ikut 3, ya berarti 3 dibagi 7, ya, maka nilainya akan kecil sekali. Kemudian asesmen 2, ya, persentasenya 10%, ya, diambil dari tugas di pertemuan 5 dan pertemuan ke-7. Jadi ada 2 tugas tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, ini rata-rata nilai dari 2 tugas tersebut akan saya input di asesmen 2. Ya. Kemudian di asesmen 3, ya, 10% juga dari total nilai akan saya ambil dari nilai kuis dan keaktifan saat sinkron Zoom ya, sebelum ujian tengah semester. Ya. Apa perlu ya nilai keaktifan ya, karena untuk membedakan mana yang kontribusinya bagus ya di perkuliahan, mana yang biasa saja, mana yang ya, tidak berkontribusi dan lain sebagainya. Maka teman-teman saat Zoom ketika ada proses diskusi ya dimanfaatkan. Ya. Jadi dari kuis dan keaktifan ya, akan jadi nilai plus ya. Kuisnya 90 ya, nanti aktif ya. Jadi ada tambahan 10%-nya ya, jadi 99 ya. Atau nilainya 80, oh aktif nih. 10% oh jadi 8. 88. Jadi ini akan jadi nilai plusnya untuk diinput di asesmen asesmen keempat ya 20% ya, dari ujian tengah semester ya. Nanti soal bisa pilihan ganda atau IC atau campuran dari pilihan ganda dan IC. Nanti kita sepakati ya. Kemudian di asesmen 5 ya, diskusi kelas di e-learning pertemuan 9 sampai pertemuan ke-15 ya akan diambil nilai rata-ratanya. Asesmen 6 10%, tugas di pertemuan 11 dan 14. Kemudian asesmen 7 ya 10% juga, kuis dan keaktifan ya setelah ujian tengah semester. Kemudian asesmen 8 ya itu dari ujian akhir semester. Dari kesemua asesmen itu 1 sampai 8 ya, nilai minimalnya adalah 50. Jadi nanti kalau ada mahasiswa yang nilai asesmennya di bawah 50 ya akan keblokir ya nilainya. Sehingga nilai hurufnya tidak muncul ya, nilai akhirnya A minus, A per B ya, B plus ya, B dan seterusnya itu tidak akan muncul apabila ada satu saja nilai asesmen yang tidak memenuhi standar minimal. Apabila nilai asesmen 1, 2, 3, 5, 6, 7 di bawah 50, ya, maka yang berhak memberikan remedi langsung adalah dosen yang bersangkutan. Jadi yang akan mengatasi mahasiswa dengan nilai asesmen di bawah 50 di asesmen 1, 2, 3, 5, 6, 7 adalah saya. Namun untuk asesmen 4 dan asesmen 8 ya, UTS dan UAS ini apabila di bawah 50 wajib daftar ujian ulang ke TU atau BOP di kampus masing-masing ya. Di kampus 1 ada TU, kampus 2 ada BOP, kampus 3 ada BOP. Silahkan daftar sana apabila nilai di bawah 50 untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
Nah, selanjutnya ini ada beberapa masalah dalam penilaian. Yang pertama, nilai asesmennya ya, diskusi ya di bawah 50. Ini sering terjadi ya. Sering terjadi pada mahasiswa. Misalnya ada sesi diskusi yang tidak diikuti ya, sedangkan pembaginya tetap 7 kali pertemuan ya. Contohnya nih, aktif di 7 sesi ya, maka nilai rata-rata di masing-masing sesi saya ambil contoh 80, maka nanti ya bisa dapat nilai 80. Tapi kalau hanya aktif ya di 3 sesi saja, sedangkan pembaginya masih tetap sama 7 sesi, maka hasilnya kan di bawah nilai 50. Atau hanya aktif di 4 sesi saja. Sedangkan pembaginya tetap 7 sesi, ya, maka nilainya 45 di bawah standar. Itu pun kalau dapat nilai bagus, kalau dapat nilai 80. Kalau aktif hanya 3 sesi atau 4 sesi, tapi nilainya 50 atau jawabannya kopas, ya kan akan di bawah standar minimalnya. Ini perlu diingat-ingat oleh teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua, nilai asesmen tugasnya di bawah 50. Ini sering terjadi juga. Ya. Karena ada tugas yang tidak dikumpulkan. Kan kita ingat tadi ya, di asesmen 2 dan asesmen 6 itu kan terdiri dari 2 tugas. Nah, kalau ngerjain 1 ya pembaginya tetap 2. Yang ngerjain 1 nilainya 90 ya dibagi 2 jadi 45. Jadi karena tugas tidak dikumpulkan di. Kemudian yang ketiga, masalah yang sering sekali terjadi, status di sistem informasi akademiknya masih BL atau belum lunas. Sehingga dosen tidak dapat menginput nilai asesmen 4 ujian tengah semester dan asesmen 8 ujian akhir semester. Jadi mahasiswa yang administrasinya statusnya masih belum lunas, itu di SIA dosen akan terblok secara otomatis. Meskipun ikut UTS, meskipun ikut UAS, saya tidak bisa input nilai, jadi jangan salahkan dosennya. Diusahakan sebelum ujian tengah semester dan sebelum ujian akhir semester, masalah administrasi atau pembiayaan perkuliahan sudah diselesaikan. Karena kasihan sekali apabila sudah ikut UTS, ya UAS, ya, tapi statusnya masih BL. Sebenarnya mahasiswa yang statusnya belum lunas tidak diperkenankan ikut ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Tetapi saya tidak bisa menghalangi ya, teman-teman ikut mengerjakan ujian tengah semester atau ujian akhir semester karena soalnya di e-learning. Beda kalau ujiannya langsung di kelas gitu kan bisa saya data ini dari SIA yang sudah lunas, yang belum lunas kan ketahuan, maka bisa saya pilah-pilah atau bisa. Tapi karena online di e-learning saya tidak bisa membatasi ini tidak bisa ikut ujian, ini tidak bisa. Itu sangat merepotkan ya, sangat merepotkan. Meskipun bisa ya saya keluarkan dulu dari e-learning ya, tapi kan kasihan nanti ya. Aktivitas lainnya jadi tidak terikat kalau sudah saya keluarkan dari e-learning. Maka mohon kesadarannya dan jangan memarahi saya apabila nilainya tidak muncul karena status BL tidak bisa diinput nilai. Diselesaikan dulu administrasinya. Nanti teman-teman ya setelah 1 minggu dari ujian tengah semester maupun ujian akhir semester akan bisa lihat nilainya. Oh, nilai ujiannya sekian, sekian, sekian. Nah, bagi yang belum lunas, kalau belum bisa lihat nilai, ya jangan protes ke saya, karena belum bisa di. Nanti, kalau sudah dibuka portal SIA-nya, karena sudah melunasi administrasi, akan saya input menyusul di periode susulan input nilai. Jadi tidak bareng dengan teman-teman yang sudah selesai administrasinya. Ini diingat-ingat ya. Jadi jangan sampai nanti, loh kok saya diperlakukan tidak adil karena ikut ujian kok tidak ada nilainya. Ya karena saya tidak bisa input nilai di akun SIA mahasiswa yang terblokir. Ya.
Itu yang blokir kampus, bukan dosen, ya. Karena sistem, ya, apabila masih BL. Nilai huruf, ABC dan lain sebagainya tidak muncul, ya. Teman-teman yang lain sudah tahu nilainya A, B, C dan seterusnya, ya. Tapi ada mahasiswa yang nilai ASEAN di bawah 50, salah satu komponen asesmen saja di bawah 50 tidak akan muncul nilai hurufnya, sehingga kosong gitu, coret. Maka rajin ngecek gitu. Setelah UTS dicek, oh ASN 1, 2, 3 sudah muncul, aman berarti. Nanti nilai hurufnya bakal muncul. Jadi mahasiswa juga harus kooperatif, ya, ngecek. Karena 5 hari setelah ujian nilai akan saya input ke SIA. Jadi maksimal 5 hari target saya. 5 hari. Jadi akan saya kerjakan lembur nih, ada koreksi ujian termasuk input nilai. Karena kalau input nilai diskusi tugas itu kan saya sudah punya data dari e-learning, tinggal saya unduh, saya hitung rata-ratanya, saya tinggal input ke ASN 1, 2, 3, termasuk ASN 4 nilai ujiannya. Gitu ya teman-teman, ya. Kemudian masalah-masalah ini bisa diselesaikan, ya. Harap komunikasi dengan dosen. Jangan diam saja, nanti setelah ujian baru bingung, ya. Nilai teman-temannya sudah muncul, tahu nilainya A, B, C dan lain sebagainya, baru protes, bingung atau marah ke saya atau maki-maki saya karena nilainya nggak muncul. Maka perlu sikap yang kooperatif. Begitu ya teman-teman mahasiswa, ya. Ini terkait teknis kuliah, ya, pendidikan Pancasila yang saya ampu, ya, terkait aktivitasnya apa saja, kemudian bagaimana teknis penilaian. Teman-teman mahasiswa ya wajib mengikuti, ya, semua proses yang ada di perkuliahan yang saya sajikan di e-learning, ya, yang didukung dengan YouTube, didukung dengan Google Drive, ya, atau bahkan didukung dengan media sosial. Karena ada beberapa penugasan yang akan memanfaatkan media sosial kita masing-masing. Ya. Untuk apa? Membuktikan bahwa kita bangga sebagai masyarakat Indonesia yang berideologi Pancasila. Oke, begitu ya, teman-teman semua, ya, terkait penjelasan teknisnya. Jadi sudah saya jelaskan, jangan sampai bingung nanti, ya. Jangan sampai bingung, oh ini ya, padahal sudah dijelaskan.